Pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu perkembangan inflasi bulanan atau secara mantuman. Pada April tahun 2023 terjadi inflasi sebesar 0,33% secara bulan ke bulan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 114,36 pada Maret 2023 menjadi 114,74 pada April 2023. Jika kita lihat menurut kelompok pengeluaran, seluruh kelompok pengeluaran itu mengalami inflasi pada April 2023, kecuali pada kelompok pengeluaran untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, di mana di bulan April ini mengalami deflasi, namun andilnya sangat kecil kepada inflasi di bulan April 2023. Dan kalau dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi bulanan terbesar pada April 2023 adalah pada kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 0,84% dan andilnya kepada inflasi bulan April sebesar 0,11%. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lebih detail menurut komoditas, penyebab inflasi di bulan April sebesar 0,33% secara bulanan ini secara berdasarkan komoditas di antaranya yang memberikan andil cukup besar. Yang pertama adalah dari angkutan udara. Angkutan udara ini memberikan andil kepada inflasi bulan April sebesar 0,06%. Kemudian diikuti angkutan antar kota dengan andil sebesar 0,03%. Kemudian diikuti oleh komoditas emas perhiasan dengan andil sebesar 0,02%, kemudian daging ayam ras juga memberikan andil kepada inflasi bulan April sebesar 0,02%, kemudian beras memberikan andil kepada inflasi di bulan April ini sebesar 0,02%, dan yang terakhir 6 terbesarnya terakhir adalah rokok kretek filter juga memberikan andil kepada inflasi di bulan April sebesar 0,02%. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat secara year on year atau Y on Y, terjadi inflasi sebesar 4,33%. Dengan demikian, inflasi tahun kalender atau year to date itu sebesar 1,01%. Jika dilihat berdasarkan series, sebagaimana disajikan dalam grafik yang disampaikan, bahwa inflasi di bulan April 2023 secara bulan ke bulan itu lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di bulan Maret 2023, di mana pada Maret 2023 terjadi inflasi sebesar 0,18%. Bapak Ibu sekalian, untuk melihat bagaimana perkembangan inflasi selama periode Ramadan dan Lebaran ini, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Idul Fitri 1444 Hijriah itu jatuh pada bulan April 2023. Secara historis, momen hari besar keagamaan itu berpengaruh terhadap peningkatan permintaan barang dan jasa serta perubahan harga di tingkat konsumen. Pada bagian ini kami coba ingin menyampaikan bagaimana tinjauan secara khusus terkait dengan perkembangan inflasi di bulan Ramadan dan Lebaran. Bapak Ibu sekalian bisa melihat di grafik yang disajikan, yang diberikan warna shadow, grafik batang shadow itu adalah periode di mana terjadinya perayaan keagamaan atau Ramadan dan atau Lebaran sana Tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, inflasi secara bulanan di tahun 2023 ini di bulan April sebesar 0,33%, dan ini lebih rendah kalau dibandingkan dengan Ramadan dan Lebaran di tahun 2022.
Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Tadi yang pertama saya sampaikan bahwa pasokan komoditas hortikultura yang relatif terjaga ditopang dengan aktivitas panen sepanjang Maret dan April. Dan ini tercermin dari deflasi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit yang itu bisa meredam inflasi umum pada bulan April 2023. Kemudian andil inflasi pada beberapa komoditas pangan itu juga lebih rendah dibandingkan momen lebaran pada tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi, tadi saya sampaikan bahwa komoditas yang memberikan andil terbesar kepada inflasi di bulan April 2023, yang pertama adalah berasal dari angkutan udara, angkutan antar kota, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan rokok kretek Twitter. Jadi Bapak sekalian, secara garis besar bahwa inflasi di periode Ramadan Lebaran ini lebih rendah dari tahun lalu, ya, dan ini ditunjukkan dengan kesiapan dari berbagai selain adanya produksi yang untuk hortikultura dan juga beberapa perusahaan tadi itu berpengaruh kepada rendahnya inflasi di bulan April 2023. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bagaimana perkembangan inflasi masih secara bulangan kalau dilihat berdasarkan wilayah. Dari 90 kota IHK yang dipantau oleh BPS, ya 77 kota itu mengalami inflasi. Ya. Dari 77 kota tersebut, ya terdapat 32 kota itu mengalami inflasi di atas nasional. Dan 45 kota lainnya inflasinya masih di bawah nasional. Sedangkan pada saat yang sama, sisanya sebanyak 13 kota itu mengalami deflasi.